Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, kami adalah tim Bismillah Foroda dari Universitas Cakrawala. Tim kami terdiri dari Andi Fauzan Hediantoro, Umar Hamzah, dan Muhammad Azmi Arya Putra. Pada kesempatan ini dalam kompetisi Gemastik tahun 2025 ini, di kategori Piranti Cerdas, kami akan mempresentasikan sebuah solusi inovatif untuk tantangan yang sangat nyata dan mendesak. Kami mempersembahkan sistem koordinasi jamaah adaptif. Ini adalah sebuah platform IoT hybrid dual mode yang kami kembangkan berbasis jaringan mesh dan kecerdasan buatan untuk manajemen grup. Ibadah di tanah suci adalah impian jutaan masyarakat Indonesia. Namun di balik kekhusyuan terdapat sebuah kesenjangan kritis dalam koordinasi jamaah yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Pertama, krisis komunikasi di area ibadah. Saat puncak ibadah, jaringan seluler mengalami kelumpuhan akibat lonjakan traffic yang ekstrim. Sebuah laporan dari OpenSignal tahun 2024 menunjukkan bahwa kecepatan internet di area Masjidil Haram anjlok lebih dari 80%, yang membuat aplikasi komunikasi modern sama sekali tidak dapat diandalkan. Kedua, tingkatnya risiko jamaah tersesat. Menurut data Bootmat Sentro tahun 2023, lebih dari 25% jamaah haji pernah terpisah dari rombongannya, dengan risiko tertinggi pada kelompok lansia dan jamaah dengan kondisi medis tertentu. Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 juga menyebutkan bahwa jamaah resiko tinggi masih mendominasi lebih dari 40% total jamaah dari Indonesia. Solusi konvensional terbukti tidak efektif. Pengguna merangkat seperti HT dan radio transmitter seringkali dibatasi di area suci karena menggunakan frekuensi khusus. Bahkan pernah ada kasus jamaah Indonesia yang ditahan oleh petugas keamanan karena membawa transmitter. Sementara itu, aplikasi pelacak yang bergantung pada internet sudah pasti gagal berfungsi ketika koneksi padat atau tidak tersedia internet sama sekali. Ini membawa kita pada sebuah pernyataan fundamental. Bagaimana bisa menjamin keselamatan dan ketantangan jamaah, terutama para lansia, ketika sistem komunikasi modern gagal total di lapangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami memperkenalkan solusi kami, sistem koordinasi jamaah adaptif. Ini bukan sekedar aplikasi perangkat biasa, melainkan sebuah platform terintegrasi yang terdiri dari perangkat hub mesh lokal dan aplikasi mobile. Sistem ini dirancang untuk beroperasi dalam mode hybrid revolusioner. Mode offline, jaringan mesh lokal. Ketika internet mati atau tidak stabil, sistem secara otomatis menciptakan sebuah jaringan lokal yang mandiri dengan menggunakan ESP32. Dalam mode ini, semua fungsi krusial seperti komunikasi, pelacakan grup, dan analis AI akan berjalan secara real time. Yang akan dari ESP32 akan memancarkan internet lokal yang dapat membuat channel lokal tersendiri. Kemudian ada mode online, jejaring keamanan global. Ketika internet tersedia, sistem tidak hanya mensinkronisasi data menjalankan cloud, tetapi juga menghubungkan seluruh pengguna Bismillah Foroda dalam satu peta global. Ini mengaktifkan fitur unggulan kami, yaitu SOS lintas rombongan, di mana tour leader terdekat dapat menerima notifikasi darurat yang jika tour leader tersebut sedang statusnya online. Kami memiliki 3 inovasi utama yang menjadi pembeda dan inti dari kecerdasan sistem kami. Yang pertama ada arsitektur dual mode, di mana pada mode offline kami menggunakan protokol ESP untuk membangun jaringan mesh lokal yang tidak memerlukan internet sama sekali. Sedangkan pada mode online, kami menciptakan jejaring global terdesentralisasi saat seorang jamaah menekan tombol SOS online. Notifikasinya akan diterima oleh semua tour leader dalam radius terdekat, menciptakan sistem pertolongan gotong royong yang efektif. Integrasi hardware and software yang rapat. Kami merancang perangkat keras yang ditenagai oleh ESP32, GPS, dan baterai yang terintegrasi penuh dengan aplikasi mobile yang user-friendly, lengkap dengan fitur peta, push to talk, voice, dan Tolly counter. Yang ketiga ada deteksi anomali AI 2 lapis. Ini adalah otak dari sistem kami untuk mendeteksi jamaah terpisah. Kami menggunakan DB-Scan untuk deteksi spasial, lalu melapisinya dengan One Class SVM untuk verifikasi perilaku.
Pendekatan dua lapis ini secara signifikan mampu mengurangi false positif atau alarm palsu. Kami merancang alur kerja yang sangat sederhana dan intuitif bagi pengguna. Prosesnya dimulai saat tour leader menyalakan perangkat hub. Sistem secara otomatis akan membuat jaringan Wi-Fi lokal dan menghasilkan sebuah QR code unik. Kemudian, para jamaah hanya perlu memindai QR code tersebut dengan aplikasi di ponsel mereka. Perangkat akan langsung terhubung ke jaringan lokal tanpa memerlukan password. Setelah terhubung, koordinasi lokal dimulai. Setiap perangkat akan secara periodik, yaitu setiap 5 detik mengirimkan data lokasi terenkripsi ke seluruh anggota jaringan melalui WebSocket. Terakhir, jika koneksi internet terdeteksi, data riwayat perjalanan dan status jamaah akan disinkronkan ke dashboard pusat untuk pemantauan lebih lanjut oleh tim di kantor pusat. Secara teknis, otak perangkat atau ESP32 mengolah data dari berbagai sensor seperti GPS. Dari berbagai sensor seperti GPS dan lainnya. Jika internet tidak tersedia, ia akan menjalankan mode komunikasi offline dan AI on device. Jika internet ada, ia juga akan mengaktifkan sinkronisasi cloud dan jejaring global. Outputnya kemudian ditampilkan pada aplikasi mobile pengguna berupa notifikasi, PTT voice, dan tombol darurat. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana AI kami berjalan untuk memberikan deteksi yang akurat. Proses ini terjadi dari 2 tahap. Tahap 1, deteksi spesial menggunakan DB Scan. Fungsi utama adalah mengidentifikasi anggota yang secara fisik berada jauh di luar klaster atau kelompok utama. Algoritma ini menganalisis kepadatan posisi jamaah dan hasilnya adalah memberikan label outlier pada anggota yang secara geografis. Yang tahap 2, verifikasi perilaku pengguna, One Class PM. Setelah seorang jamaah dilabeli outlier, AI tidak langsung menyembunyikan alarm, tapi dia akan mempelajari pola pergerakan dari jamaah. Apakah jamaah itu hanya untuk beristirahat atau hanya untuk berdoa, tidak langsung dideteksi dengan anomali. Kami telah melakukan serangkaian pengujian dan hasilnya terbukti melebihi ekspektasi yang kami targetkan. Akurasi deteksi anomali yang kami berhasil capai, tingkat false alarm atau alarm palsu yang berhasil kami tekankan hingga 6%. Waktu inisialisasi jaringan juga sangat cepat, hanya membutuhkan 25 detik. Next. Untuk daya tahan baterai hub, kami mencapai 12 jam. Next slide. Oke, mungkin sekarang izinkan kami menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja melalui sebuah demo singkat. Anda akan melihat proses bergabungnya super cepat, yaitu tour leader menunjukkan QR, selanjutnya jamaah memindahnya dan langsung terhubung tanpa proses yang rumit. Kemudian kita ke peta real time dan pergerakan, yaitu ada titik-titik yang mempresentasikan jamaah bergerak secara mulus di peta. Terakhir, kami akan menampilkan fitur tambahan seperti penggunaan PTT voice. Assalamualaikum. Apakah kamu aman di sana? Solusi ini tidak hanya inovatif secara teknis, tapi juga memiliki peluang pasar modern bisnis yang sangat kuat. Target pasar utama kami adalah PPIU, penyelenggara perjalanan umroh, serta travel haji umroh. Potensi pasar ini juga diperluas event besar tim penanggulangan bencana. Bisnis kami adalah B2B, revenue kami berasal dari sewa penjualan perangkat hub. Next. Sistem kami secara efektif menjawab masalah nyata, yaitu mengatasi keseluruhan komunikasi dan resiko jamaah terpisah di saat paling krusial. Kinerja kami terbukti unggul dengan data pengujian yang menunjukkan akurasi 94%, jangkauan 100 meter, dan daya tahan 12 jam. Dan terpenting, kami siap untuk langkah selanjutnya, kami siap untuk melakukan implementasi dalam skala yang lebih besar. Mungkin next kita akan menggunakan device yang lebih, karena kita masih kendala cost. Mungkin cukup sekian, terima kasih Bapak dan Ibu Dewan Juri sekalian. Kami dari tim Bismillah Furoda dari Cakrawala Universitas Cakrawala berkomitmen untuk menciptakan teknologi yang berdampak untuk kedepannya. Terima kasih.